Video penjelasan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Apa saja yang terjadi di masa Orde Lama? Yang pertama, tegang dan mencekam demo gabungan mahasiswa Tritura 1996. Pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1950 terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 45, antara lain: A. Berubah fungsi Komite Nasional Indonesia, pusat dari pembantu presiden, menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. B. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Tahun 1950 sampai dengan 1959, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal: yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Era tahun 1950 sampai dengan 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Tahun 1959 sampai dengan 1968, demokrasi terpimpin penyimpangan konstitusional pada masa Orde Lama. Yang pertama, kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Yang kedua, MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Yang pertama, masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amatlah buruk. Antara lain disebabkan oleh: yang pertama, inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredar lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang Deja-Vestbank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar adalah dasar legalitas dimulainya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kali. Berikut beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau PELITA, sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Bubaran PKI dan organisasi masanya. Sebagai pengembangan Super Semar, Soeharto mengeluarkan kebijakan yang pertama, membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS 1966. Yang kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama, pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang merupakan gabungan dari NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI.
Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, golongan karya penyederhanaan partai politik ini dilakukan dalam upaya menciptakan stabilitas berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, Indonesia berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar selalu mendapatkan suara terbesar dan memenangkan pemilu. Sedangkan PDI mengalami kemerosotan karena adanya konflik intern yang menimbulkan perpecahan pada partai berkepala banteng ini menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri atau yang dikenal dengan PDIP. Meskipun dalam pemilu sudah seusai dengan asas luber, namun pada kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu konsentrasi pemilu, yakni Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode. Peran ganda dua fungsi ABRI. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dua fungsi ABRI. Timbullah pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR, mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Penataan politik luar negeri. Kembalinya menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 hingga 64. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat terenggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Normalisasi hubungan dengan negara lain. Pemulihan hubungan dengan Singapura dengan pemerataan BES, Perserikatan untuk Myanmar, Habibur Rahman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali pada tanggal 2 Juni 1966. Kekurangan dan kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu suksesnya transmigrasi, sukses KB, sukses mengurangi buta huruf, sukses sembada pangan, pengurangan pengangguran minimum, sukses realita. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat daerah. Masa reformasi. Sebab-sebab terjadinya reformasi. Sejak 13 Mei 1998, rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei, para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, dan pada saat itu Ketua DPR dan MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp15.000 per dolarnya. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang membuka peluang mensukseskan kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Latar belakang reformasi. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi di Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pemimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan pada bulan Mei 1998. Sehari setelahnya, gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia di bawah tekanan besar dari dalam maupun luar negeri. 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari ini 23 tahun yang lalu, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR.
Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur. Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya, Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi. Tujuan dari reformasi, dengan adanya reformasi yang telah dirancangkan, perubahan mulai tampak di bidang politik. Dari undang-undang di bidang politik belum disahkan, namun partai-partai politik baru sudah mulai bermunculan. Hal ini sebagai tindakan antisipasi bila pemilihan umum yang diselenggarakan memakai sistem multipartai. Sampai pada bulan Agustus 1998, sekitar 50 partai telah dideklarasikan untuk berdiri. Kepresidenan Habibie 1998 hingga 1999, yaitu setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2021. Menjadi Presiden Indonesia, kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Indonesia adalah Kabinet Koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Dan ada beberapa pembaruan terhadap Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru, yaitu Kepresidenan Megawati pada tahun 2001 hingga 2004. Yaitu pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno. Proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, yaitu Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Itu merupakan pemilu Presiden Indonesia 2004, merupakan pemilu yang pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala yang memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Presidenan Joko Widodo sejak 2014 hingga sekarang. Pada pemilu 2014, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan PBD hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisasi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi pada masa pemerintahannya, namun rupiah mencapai rekor terendah pada tahun 20 tahun terakhir. Bulan dari masa reformasi. Masa reformasi atau masa transisi terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankan itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa ini, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.